saya mulai aja ya pelajarannya ya, biar nanti yang lain pada nyusul. Ya, jadi nanti di pelajaran ini nanti saya bikinin catatan lah, nanti buat yang baru bisa online bisa lihat catatan kita gitu ya. Jadi malam ini kita akan belajar tentang bab keempat ya, tentang teks anekdot. Pembahasannya temanya kritik dan humor dalam layanan publik. Sebelum saya menjelaskan tentang teks anekdot sendiri, saya jelasin dulu apa sih kritik itu, apa sih humor gitu ya. Sebenarnya kritik sama humor ini sering banget nih kita dengar, sering kita gunakan juga, dan mungkin kita juga sering ngasih kritik, atau bahkan kita sering juga humor, bercanda sama teman gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih definisi dari kritik dan humor sendiri? Saya jelasin dulu. Saya tulis ya biar nanti mungkin teman-temannya yang lain yang pada telah datangnya bisa lihat catatan kita. Jadi definisi dari kritik sendiri ini merupakan sebuah kecaman atau tanggapan yang kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik atau buruknya terhadap suatu hasil karya atau pendapat. Jadi kritik ini secara garis besarnya itu merupakan tanggapan terhadap sesuatu hal, baik itu tanggapan maupun hasil karya. Jadi kritik adalah, saya ulangin lagi ya, kritik adalah kecaman atau tanggapan yang kadang-kadang disertai penjelasan dan pertimbangan. Ya, selamat malam Mbak Ratna. Kita juga baru mulai kok pelajarannya. Jadi ini ya, kritik, saya ulangin lagi ya 3 kali. Kritik adalah sebuah kecaman atau tanggapan yang kadang-kadang disertai uraian atau penjelasan dan pertimbangan baik atau buruk terhadap suatu karya atau pendapat. Jadi kadang juga orang kan kritik cuman bilang ini jelek, ini baik, cuman gitu aja. Tapi ada juga orang yang ngeritik itu ngasih pertimbangan. Saya bilang baik karena ini, saya ini jelek karena ini. Jadi itu kritik. Sebenarnya ada banyak ini ya, jenis kritik ya. Pernah dengar yang ada yang namanya kritik membangun, kritik menjatuhkan itu ya. Kalau kritik membangun biasanya dia memberi tanggapan, entah itu baik tanggapannya atau entah itu buruk tanggapannya, tapi disertai sebuah solusi atau bahasa lainnya. Dikasih pertimbangan lah untuk dia kedepannya tuh gimana gitu. Kalau kritik yang menjatuhkan ya udah jelas kayaknya ya, apalagi bapaknya pada bisa nonton TV nggak ya? Maksud saya nonton TV acara Indonesia gitu, atau cuman nonton TV acara di Taiwan. Kalau saya sering lihat TV tuh biasanya nih, kalau yang artis-artis nih ya yang lagi rame di media sosial tuh biasanya punya banyak hater nih.
Nah kebanyakan mereka kan kritiknya kritik yang menjatuhkan gitu ya, yang nggak suka, yang apa kayak meremehkan atau apa, itu termasuk kritik menjatuhkan. Tapi ada juga kok yang ngasih kritik yang membangun gitu, yang kayak saya tadi bilang, dia tuh ngasih pertimbangan kenapa buruknya, dan dia biasanya ngasih solusi, oh mendingan kayak gini kayak gini kayak gitu ya. Nah itu kritik. Terus humor. Kalau humor ini kayaknya udah pada sering denger ya, humor, bercandaan, lucu-lucuan, lelucon, itu sama. Tapi saya jelasin definisinya. Nah, apa sih definisi dari humor itu? Simple. Definisinya sebenarnya cuma sesuatu yang lucu. Itu aja. Bisa berupa cerita yang disampaikan secara lisan atau dongengan, atau bisa juga secara tulisan. Kalau zaman sekarang banyak ini ya, kayak meme-meme gitu ya. Tahu nggak ya mbak, kayak yang meme meme itu gambar yang biasanya ada tulisannya, biasanya kayak yang lucu-lucuan lah. Kayaknya pada udah tahu ya, soalnya kalau saya lihat di Facebooknya juga pada pernah ngupload atau ngikutin, biasanya banyak, saya juga sering banyak lihat di media sosial itu tentang yang kayak humor gitu. Jadi ini ya definisi kritik dan humor. Terus pada pelajaran ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Ini berhubungan dengan humor tadi. Kan untuk pertemuan yang sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai teks laporan, teks prosedur, sama satunya teks eksposisi ya kemarin ya. Nah sekarang kita belajar teks yang baru, teks anekdot. Oh iya, saya lupa, nanti minggu ini ada tugas ya mbak. Nanti tugasnya saya jelasin, sama sekalian nunggu teman-temannya agak lengkap sedikit lah. Ini kan masih 4 orang ya. Oh mbak, sebelum saya terusin pelajarannya, saya mau tanya, sebenarnya minggu depan ini saya kan mau pulang. Kalau gitu saya lanjutin ya pelajarannya. Kita hari ini belajar mengenai teks anekdot. Alhamdulillah sudah pada berdatangan nih. Oh, nah sebelumnya nih ada beberapa apa namanya, kata-kata yang sering banget kita dengar, tapi saya sendiri juga nggak begitu paham definisinya. Nah di sini kita akan belajar mengenai, bukan belajar, iyalah,
mengenai definisi kata-kata ini, mengenai pertama pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik, pelaksana pelayanan publik, masyarakat. Ini sering banget ya kita dengar, kayaknya sehari-hari juga kita dengar. Tapi apa sih sebenarnya definisi dari kata itu? Nah, di sini nih, ini saya ambil dari buku juga ya sebenarnya. Saya bacain ya. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Banyak saya tanya ya, tadi terputus-putus nggak sih, soalnya di saya sempat terputus tadi beberapa detik gitu. Nggak ada ya, kita lanjut ya. uh, nah, contoh dari pelayanan publik itu apa sih sebenarnya? Yang paling gampang itu apa ya, transportasi. Nah, itu termasuk salah satu pelayanan publik, atau publik ini kan kata lainnya umum. Atau apalagi ya selain transportasi ya, kesehatan itu juga termasuk pelayanan publik. Jadi pelayanan publik ini bisa diselenggarakan atau bisa didirikan oleh pemerintah atau bukan dari pemerintah. Jadi bisa jadi pihak swasta ataupun pihak pemerintah. Yang jelas pelayanan publik ini intinya dia memberikan pelayanan terhadap masyarakat umum, nggak terbatas. Itu intinya pelayanan publik. Jadi apakah kadang kan kita suka rancu ya, oh ini kan bukan dari pemerintah gitu, oh ini pihak swasta, apakah yang dari pihak swasta dinamakan pelayanan publik? Iya, pokoknya intinya semua pelayanan yang semua pelayanan atau semua kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan di dalam masyarakat itu namanya pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini biasanya sudah diatur di dalam perundang-undangan tentang gimana tata caranya, tata pengelolaannya gimana, terus siapa saja yang berhak mengelola, itu sudah diatur biasanya. Nah, yang kedua, penyelenggara pelayanan publik atau penyelenggara. Nah, ini kayak yang tadi udah saya jelasin, bisa jadi ini bisa dari pihak swasta, non pemerintah, atau dari pemerintah. Definisinya sendiri merupakan setiap institusi penyelenggara negara, nah ini ya, atau korporasi atau lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kayak apa ya, kelurahan, kecamatan itu termasuk pelayanan publik gak sih? Iya, karena tugasnya kan memberikan pemenuhan kebutuhan terhadap warga negara. Contohnya paling gampang apa ya, ngurus KTP, ngurus KK gitu kan ya. Dan semua tata cara pengelolaan untuk di kelurahan tersebut itu sudah diatur di dalam hukum, di dalam undang-undang. Nah, yang ketiga, pelaksana pelayanan publik atau pelaksana merupakan pejabat atau pegawai atau petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Kayak tadi saya bilang kelurahan. Nah, berarti kan pegawai-pegawai di kelurahan ini termasuk pelaksana ya, bukan penyelenggara tapi pelaksana, karena mereka yang melakukan, yang bekerja di dalam organisasi tersebut, di dalam kelurahan tersebut. Nah, yang terakhir ini masyarakat nih.
masyarakat ini konsumennya, ini yang dilayani nih. Masyarakat merupakan seluruh pihak, baik warga negara atau penduduk, sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Sejauh ini ada yang ditanyain? Nggak ada ya, ini cuman definisi, kita juga sehari-hari juga sering pakai nih kata-kata ini. Ini kalau di pertemuan sebelum-sebelumnya kan biasanya saya rangkumin dulu tentang, biasanya kalau satu pelajaran saya rangkumin dulu kayak teks ini artinya apa, terus strukturnya gimana, ciri-cirinya kayak gimana. Nah kali ini saya coba konsepnya beda nih, terbalik. Jadi kita belajar artikel dulu, kita cari nih dari artikel ini kita tahu nggak sih sebenarnya ini strukturnya kayak apa gitu ya. Ini persis di buku, soalnya kalau di buku kayak seperti ini kita cari sendiri, kita diskusi dulu bagaimana kita membahas dulu bagaimana artikel strukturnya gitu. Ini sudah banyak ya orangnya. Sebelum saya minta tolong bacain, saya jelasin dulu deh apa sih sebenarnya teks anekdot itu. Nah, teks anekdot itu merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya ini mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Tapi gimana nih kalau ada sebuah teks, dia lucu tapi bukan tentang orang terkenal atau bukan orang yang penting gitu, apakah itu termasuk teks anekdot gitu? Ya bisa jadi tidak harus terpaku pada orang penting yang diceritain, tidak juga harus pada kejadian yang sebenarnya, bisa juga kejadian yang direka atau yang bisa dikarang, jadi nggak harus sebenarnya juga itu ya. Dan ciri yang paling mudah kita tangkap, yang paling mudah kita identifikasi dari teks anekdot ini, biasanya teks ini lucu. Biasanya kita bisa nemuin teks anekdot ini tuh di mana ya, di media sosial gitu ya, banyak sekali. Contohnya di Facebook. Akhir-akhir ini saya juga dapat kiriman banyak gitu tentang cerita yang lucu-lucu gitu. Nah itu juga termasuk teks anekdot. Jadi ceritanya juga nggak harus tentang orang terkenal, nggak harus tentang kejadian yang sebenarnya, bisa juga tentang kejadian karangan, yang penting lucu. Nah ini ada, ini termasuk yang saya contohkan di sini nih, teks anekdot teks anekdot yang singkat, ada cuma 4 paragraf nih. Ada yang mau bantuin baca nggak mbak? Halo. Mbak Ratna mau bantuin baca? Alhamdulillah.
kita tunggu ya, ini masih saya open mic, cuma ada 4 paragraf aja. Ini termasuk salah satu teks anekdot yang singkat ya, karena cuma sedikit. Namanya kita tunggu ya, ini enggak lama. Jadi ini salah satu teks anekdot, kok nggak bisa, teks anekdot di bidang hukum ya. Dari judulnya kita bisa baca KUHP. Ada yang tahu nggak sih sebenarnya KUHP itu apa artinya gitu? Artinya apa, kepanjangannya? Kita sambil nungguin ini, saya open mic-nya Mbak Ratna. Kok nggak bisa-bisa ya? Kita tunggu ya, ini kenapa nih nggak bisa. Iya ini, ini udah Mbak Ratna, udah ke open nih mic-nya nih. Halo Mbak Ratna. Mbak Ratna. Ini baca apa nih, teks anekdot. Ya Mbak Ratna. Iya. Iya sudah bisa dengar suaranya kok. Mbak Ratna. Udah. Atau ada yang lain nih yang mau bantu, siapa Mbak? Iya Mbak Ratna sudah dengar tadi suaranya. Buat Mbak Adi ini saya minta tolong buat bacain teks anekdot nih yang ada di layar. Halo Mbak Ratna. Mbak Ani mau bantu baca.
coba ayo baca. Iya iya, nggak, soalnya internet saya lagi parah nih. Ya silakan Mbak Ratna. Mbak, mohon maaf nih sebelumnya, yang lain pada bisa dengar nggak ya? Atau saya aja yang nggak bisa dengar nih? Oh, iya ya Mbak, lanjut. Iya Mbak, iya makasih Mbak Ratna. Tapi yang lain denger ya semua sampai terakhir ya. Ya, ya Allah. Berarti saya saja nih yang nggak denger. Aduh kasihan saya. Nah, dari teks ini kita akan bahas satu persatu ya tentang strukturnya. Iya, soalnya teman saya satu apartemen juga lagi ngajar juga. Uh, kita bahas satu persatu ya tentang struktur dari teks ini ya. Jadi sudah pada dapat ini nggak sih yang tadi saya jelaskan kalau teks anekdot ini tuh sebenarnya lucu gitu. Nah, kalau yang di teks ini lucunya di mana sih? Paling gampang ini ya, dari dia tadi melesetin dari kepanjangan KUHP. Tapi mbak-mbaknya udah tahu belum sih apa sebenarnya kepanjangan dari KUHP itu? Nah, ya, KUHP sendiri tuh bukan Mbak Ani. Jadi ini yang benar Mbak Ratna. KUHP ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bidang hukum ini ya. Nah, sebenarnya kan di sini letak letak humornya itu di mana sih? Letak ciri dari teks anekdot itu di mana sih? Uh, Tadi yang saya jelasin di sini letak lucunya itu di pelesetan kepanjangan dari KUHP yang sebenarnya itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipelesetin jadi
kasih uang habis perkara gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kan sudah ada pergeseran ini ya makna. Terus ada lagi juga yang bisa yang ya, sisi humornya di sini kayak ini, pengalaman adalah guru yang terbaik itu ya. Berarti kayaknya nih si Ahmad ini juga pernah ngalamin kejadian kasih uang habis perkara, entah itu apa ya, saya juga nggak 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 begitu apa ya, bisalah diimajinasikan sendiri kasih uang habis perkara tentang kejadian apa. Mungkin bapaknya juga pernah ngalami gitu ya. Jadi kenapa sih teks ini dibilang teks anekdot? Karena ya sudah jelas tadi ini merupakan teks yang mengandung unsur lucu atau humor. Tapi saya rasa mbak-mbaknya juga sering deh dapat teks-teks yang kayak gini, walaupun nggak harus kalau di sini kan ada 4 paragraf, nggak harus kayak gini, bisa juga dia cuma singkat, mungkin terdiri dari 3 atau berapa paragraf gitu. Nah biasanya ini pernah nggak sih mbak-mbaknya dapat yang kayak apa ya namanya, kalau di Facebook itu di tag ya atau di apa itu yang mengenai cerita-cerita lucu. Nah itu apakah juga termasuk teks anekdot? Iya termasuk, walaupun itu hanya cerita buat-buatan saja, bukan cerita yang sebenarnya. Banyak ya kalau kita lihat di media sosial itu tentang teks ini paling gampang dicari nih contohnya daripada teks-teks yang sebelumnya yang saya jelaskan, yang teks laporan, teks prosedur atau teks eksposisi. Kalau teks anekdot ini banyak banget kita temui di media sosial kita ya. Nah, selain memiliki ciri atau unsur humor, biasanya di dalam teks anekdot ini disebutkan dia memiliki partisipan atau pelaku. Kalau di teks yang dibacain Mbak Ratna tadi ini uh, mohon maaf Mbak ya, tadi terputus. Jadi selain ciri humor dari teks, kita dapat mengenali biasanya di dalam teks anekdot ini tuh ada partisipan atau pelaku. Nah kalau di teks ini yang sudah dibacain Mbak Ratna tadi, siapa saja sih pelakunya? Kita cari ya dari paragraf pertama. Oh ini ada seorang dosen, dan kedua ada siapa lagi, ada Ali ini yang bertanya ke Pak dosen. Terus selain 2 orang tadi ada lagi nggak ya? Oh ini saudara Ahmad ya, dan mahasiswa yang lain. Nah jadi di dalam teks anekdot ini jelas partisipannya itu siapa aja, itu jelas. Nah kalau kira-kira nih menurut mbaknya ini tuh cerita sebenarnya nggak sih gitu, kalau dari cerita ini bisa jadi cerita sebenarnya, bisa jadi enggak ya. Tapi misal nih kalau ini cerita asli, mungkin nggak sih mahasiswa itu berani jawab kayak gini ke dosennya? Nggak sopan ya kalau agak jawabnya kayak gini ya. Ya bisa jadi ini cerita rekaan atau cerita karangan yang dibuat. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, cerita anekdot ini bisa jadi cerita yang sebenarnya yang benar-benar kita alamin, hal yang lucu atau kejadian rekaan gitu. Katanya Mbak Ani biasanya anak kuliah gitu misal. Tergantung juga sih, kalau lihat dosennya juga ya. Kalau dosennya orangnya santai enak mungkin berani, tapi kalau dosennya yang agak serius gitu juga aduh, mikir-mikir juga ya mahasiswanya ya.
Jadi cerita ini bisa jadi sebenarnya bisa jadi karangan aja, boleh di teks anekdot itu boleh kejadian yang sebenarnya, boleh kejadian yang karangan saja. Nah, kira-kira apa sih maksud dari teks anekdot ini? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih sampai ada teks yang dibuat kayak gini gitu? Nah, ya selain menghibur apa, Mbak? Iya, menghibur karena lucu ya gitu. Nah, iya Mbak Naisa nih menyindir. Hmm. Nah, sebenarnya inti dari teks ini tuh berkaitan sama topik kita di awal ya, mengenai kritik tadi. Sebenarnya ini tuh mengkritik tentang kondisi yang ada. Padahal sebenarnya kan di dalam hukum KUHP itu jelas kitab undang-undang hukum pidana. Jadi sebuah kitab yang di situ ada peraturan mengenai hukum-hukum, tapi dipelesetin jadi kasih uang habis perkara. Jadi di inti dari teks ini bisa saya bilang adalah mengkritik, bisa jadi mengkritik pelaksana penegak hukum atau keadaan kondisi, atau mungkin hukum itu sendiri yang nggak ditegakkan dengan benar ya. Kayaknya banyak juga kejadian kayak gitu ya. Kalau masih ingat nih mbak-mbaknya yang berapa minggu yang 2 minggu yang lalu mungkin ya, yang saya jelaskan tentang teks prosedur yang mengenai prosedur terkena tilang itu ya. Kayaknya ini juga berhubungan dengan itu nih, kasih uang habis perkara. Ini juga melesetkan kan, padahal seharusnya, ini contoh ya dari saya, seharusnya kalau kita kena tilang, kita kan bisa bayar dendanya itu cuman melalui ATM ya, atau bank, nggak bisa langsung ke petugasnya. Dengan adanya teks ini kan kayak mengkritik gitu ya, kasih uang habis perkara, kasih uang habis perkara, kayak gitu ya. Jadi intinya dia mengkritik, tapi dengan cara yang yang lucu gitu, dengan cara memplesetkan. uh, Kira-kira jelas nggak sih sebenarnya dari teks ini tuh, menurut mbak-mbaknya siapa sih yang sebenarnya dikritik di dalam teks ini? Kita bisa nangkep dengan jelas nggak sih? Ini ada yang jawab Ahmad, ada yang jawab hukum pidana ya. hmm, ya ada juga. Sebenarnya yang dikritik di dalam teks ini itu adalah uh, apa ya? Penegak hukum. Kenapa? Karena dia yang dikasih uang habis perkara. Penegak hukum itu bisa jadi polisi atau mungkin di pengadilan, itu juga penegak hukum ya. Kita nggak boleh penegak hukum itu bukan cuma polisi, enggak, bukan. Nah, tapi tadi saya waktu tanya itu ada yang jawab Ahmad. Berarti di sini masih ada yang rancu ya, rancu. Bingung ya, rancu atau bingung gitu. Sebenarnya kalau kita baca teks atau artikel atau cerita itu sebenarnya ada 2 makna, Mbak. Ini saya jelasin nggak ada di buku, cuman tadi soalnya saya tanya, ada yang tadi kan saya tanya kira-kira yang disindir siapa sih, ada yang jawab Ahmad, ada yang jawab mengenai hukum atau pemerintahan. Dua-duanya nih menurut saya benar. Kenapa? Karena di dalam teks itu ada 2 hal yang dimiliki teks maknanya.
makna tersirat dan makna tersurat. Bambanya sudah pernah dengar itu nggak? Makna tersirat dan makna tersurat. Makna yang bisa kita baca dari teks, yang satunya lagi makna yang hanya bisa kita dapat setelah kita memahami teks. Sudah pernah dengar nggak, Mbak? Makna tersirat dan tersurat. Saya tulis di catatan aja ya, biar nanti nggak lupa. Jadi apapun teks itu, artikel atau cerita, berita dan atau berita, itu biasanya memiliki dua makna. Makna tersirat tersurat dulu deh. Tersurat yakni makna yang dapat kita pahami secara langsung di dalam sebuah artikel. Nah, kemudian makna tersirat. Jadi makna tersirat ini kita juga kadang kita nggak bisa dapat cuman sekali baca. Ini tergantung orangnya gitu. Jadi maksudnya tergantung, kadang kan orang juga baca cuman baca aja kayak saya gitu. Kalau ada baca berita, kayak baca berita gosip, paling bacanya cuma sekilas saja. Nah, itu biasanya saya cuma dapat makna tersurat aja yang saya baca dari artikel. Tapi ketika saya ada membaca berita nih, contohnya nih yang lagi heboh sekarang di Indonesia kan ada yang berita pembunuhan anak kecil itu ya, yang di Bali tuh. Nah, itu kan menurut saya sudah agak berat. Nah, itu saya butuh waktu untuk baca, mungkin untuk kena ya Angelina nih, untuk mengetahui makna tersiratnya saya baca mungkin 2 kali gitu baru dapat makna tersiratnya ya. Makna tersirat, makna yang nah, kayak ini tadi kayak yang di teks nih, kalau secara makna tersuratnya, kalau dari teks kita baca teksnya aja, siapa sih yang dikritik di sini? Tadi ada yang jawab Ahmad ya. Ahmadnya tadi dikritik siapa ya? Dikritik sama dua ya. Dia dikritik juga sama si Pak dosennya sama mahasiswa lain. Dosennya tadi mengkritiknya caranya cuma geleng-geleng kepala. Kalau mahasiswa lain tertawa tadi ya. Itu makna tersuratnya yang kita cuman tahu di dalam artikel. Nah, kalau makna tersiratnya, kalau makna tersirat inti dari artikel ini kalau kita baca itu yang disinggung sebenarnya penegak hukum. Bisa jadi penegak hukum itu kan banyak ya, contohnya polisi, pengadilan itu apa, jaksa, hakim itu juga termasuk penegak hukum. Jadi tadi yang saya kasih contoh kan yang paling sering kita temui itu yang kena tilang tadi ya. Nah, itu sudah jelas banget ini dari yang contoh saya kemukakan tadi. Dia itu menyindir penegak hukum. Kalau sekarang masih banyak nggak ya kejadian kayak gitu, kasih uang habis perkara?
juga ya, mungkin masih banyak, mungkin berkurang, tapi berharapnya sih sudah berkurang ya. Nah, menurut Mbak ini kira-kira sampai nggak sih sebenarnya makna tersirat dari artikel ini kepada yang dituju gitu, yang dimaksudkan tadi penegak hukum ya kan, kita tadi mengkritisi nih, namanya mengkritisi penegak hukum. Kira-kira sampai nggak sih sebenarnya makna ini gitu. Nah, kalau menurut saya sebenarnya tuh mereka juga tahu ada kejadian kayak gini, kasih uang habis bakar, hanya saja mungkin mereka tidak mau tahu ya, mungkin. Nah, terus dari teks ini ada yang ditanyakan lagi nggak? Tadi kan saya jelaskan tentang makna tersurat dan makna tersirat tadi. Sebenarnya nggak hanya di dalam teks anekdot aja terdapat makna tersurat dan makna tersirat, tapi hampir di semua teks itu ada kayak gitu. Nah, ini kita analisa satu persatu ya dari artikel tadi. Di sini ini ciri-ciri atau struktur dari teks anekdot. Apa aja sih ciri-cirinya atau strukturnya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kalau masih ingat ya, minggu kemarin saya jelasin tentang teks eksposisi ya, ciri-cirinya itu ada 3, mengenai pembukaan, argumentasi, sama penegasan ulang. Nah, kalau teks anekdot ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ciri. Pertama abstraksi, kedua orientasi, ketiga krisis, keempat reaksi, dan terakhir koda. Saya jelasin satu-satu ya, mulai dari abraksi sama koda. Saya jelasin dulu, nanti baru kita cari di mana sih letak abstraksi di dalam artikel tadi gitu. Nah, apa sih abstraksi itu? Abstraksi, saya bikinin catatan di ini ya Mbak ya, di Jaro. Abstraksi. Nah, abstraksi merupakan bagian awal paragraf yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Biasanya menunjukkan hal yang unik. Abstraksi ini bisa kita sebut juga sebagai pembukaan. Boleh. Abstraksi pembukaan. Ini ya. Merupakan bagian awal paragraf yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks, kayak gini ya. Abstraksi atau pembukaan merupakan bagian awal paragraf yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Kalau sudah namanya pembukaan, ini paling gampang letaknya biasanya di paling awal paragraf ya. Kita cari di sini. Nah, kalau di teks ini tadi pembukanya apa? Seorang dosen memberikan kuliah hukum pidana di paragraf 1. Nah, ini pembukaan ya. Nah, di dalam paragraf 1 ini atau di bagian pembukaan ini menceritakan atau memberikan gambaran umum mengenai teks anekdot ini. Gambaran umumnya apa? Kalau di sini kita bisa dapat gambaran umumnya seorang dosen di Fakultas Hukum, karena kan Fakultas Hukum, karena yang kita bahas
Tadi kan KUHP yang sedang memberikan kuliah hukum pidana. Di sini juga dijelaskan suasana kelas biasa-biasa aja. Jadi dia memberikan gambaran umum ya. Gambaran umum. Nah, yang kedua, orientasi. Apa sih orientasi itu? Nah, orientasi merupakan bagian yang menunjukkan awal cerita atau latar belakang peristiwa itu terjadi. Itu orientasi ya. Orientasi. Nah, orientasi merupakan bagian yang menunjukkan awal cerita atau latar belakang atau kenapa sih kok sampai peristiwa itu terjadi. Nah, itu orientasi. Kalau dari artikel ini, kejadiannya kan tadi kayaknya si Ahmad ini melucu nih. Dia memplesetkan KUHP tadi kan. Nah, kenapa dia kok sampai bisa melesetkan kayak gitu? Apa sih yang melatar belakangnya? Apa sih yang menyebabkan sampai Ahmad itu melucu kayak gitu? Nah, itu yang disebut orientasi. Orientasinya apa di sini? Di sini Ali bertanya kepada Pak dosen. Oh, maaf. Di sini orientasinya suasana kelas biasa-biasa aja. Ini yang melatar belakang ya. Kenapa? Karena di sini tadi dijelaskan oh ya. Awalnya suasana kelas kan biasa-biasa aja, tapi ketika si apa tadi Ahmad memplesetkan KUHP menjadi kasih uang habis perkara, suasana menjadi berubah. Mahasiswa lain tentu tertawa. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu merupakan krisis. Ciri yang ketiga, krisis ini biasanya poin-poin utama dari sebuah teks anekdot. Tadi kan saya menyebutkan di bagian lucunya di mana sih di KUHP yang dipresetkan menjadi kasih uang habis perkara di paragraf kedua. Nah, krisis sendiri itu definisinya adalah bagian di mana hal yang menarik ataupun hal yang tidak biasa terjadi pada tokoh cerita. KUHP diplesetin jadi kasih uang habis perkara. Nah, ini kan hal yang tidak biasa terjadi kan. Artinya dia tidak pada tempatnya. Yang awalnya KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijadikan kasih uang habis perkara. Itu krisis. krisis krisis ya. Terus yang ciri keempat apa? Reaksi. Nah, apa sih definisi dari reaksi? Nah, kalau di sini reaksi adalah bagian bagaimana cara penulis atau tokoh cerita menyelesaikan masalah pada bagian krisis. Reaksi. Bagaimana
Kalau di artikel tadi mana sih yang disebut reaksi? Nah, di sini reaksi dari si Ahmad bilang kasih uang habis perkara itu mahasiswa tercengang dan tertawa, sedangkan dosen menggeleng-gelengkan kepala. Jelas banget ya ini reaksinya ya. Iya, reaksi itu sama dengan tanggapan, Mbak Ratna. Bener banget, sama. Tanggapan terhadap leluconnya si Ahmad tadi kan mahasiswa yang lain tertawa, dosennya cuma geleng-geleng aja gitu ya. Nah, dan yang terakhir itu koda. Koda. Apa sih koda itu? Koda merupakan bagian dari akhir cerita. Bagian ini bisa berisi tentang kesimpulan mengenai kejadian yang terjadi pada tokoh cerita gitu ya. Bagian akhir dari cerita bisa jadi mengenai kesimpulan. Kesimpulan yang terjadi pada tokoh. Nah, kalau di artikelnya apa tadi ya kodanya? Nah, ini kelas kembali berangsur normal. Gitu ya, karena di awal tadi kan yang orientasinya kan latar belakang awalnya itu suasana kelas biasa-biasa aja. Kemudian terjadi suatu kejadian krisis namanya si Ahmad yang memplesetkan tadi. Kemudian ada reaksi dari mahasiswa dan dosen, dan terakhir bagian terakhirnya kembali kelas kembali berangsur normal, kembali ke biasa-biasa aja tadi ya. Oke. Mbak Sukamti ini, apakah sama dengan respon? Iya Mbak, sama. Reaksi sama dengan tanggapan, sama dengan respon, sama. Itu cuman masalah ini ya, sinonim. Mbaknya sudah tahu belum sih sinonim dan antonim? Sinonim persamaan kata ataupun antonim. Kayak ini reaksi sama dengan tanggapan sama dengan respon, itu mereka ini satu sinonim, artinya sama. Oh, kita dapat banyak ini ya, banyak banget belajar. Kita tadi dapat makna tersurat tersirat, kita dapat strukturnya. Tahu tapi lupa ya. Abis gini nanti saya jelasin sedikit lah tentang sinonim sama antonim. Jadi di teks anekdot tadi itu cirinya pertama dia itu lucu ya, mengandung humor. Humornya bisa mengkritisi, kayak yang di artikel ini kan dia mengkritisi ya. Terus ciri kedua dia memiliki partisipan atau tokoh di dalam teks tersebut. Kalau di teks ini kan tokohnya siapa aja, pelakunya siapa aja, ada dosen, ada Ali, ada Ahmad, ada mahasiswa yang lain. Udah jelas banget ini. Nah, kemudian struktur dari teks anekdot sendiri itu apa? Dia ada 5 ya. Pembukaan, orientasi, terus krisis, reaksi, dan koda. Kalau agak susah dengan kata-kata abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda, saya kasih yang lain ya. Abstraksi ini bisa kita sebut sebagai pembukaan atau gambaran umum. Biar nggak lupa nih, biar gampang ingatnya nih. Abstraksi itu pembukaan atau bagian pembuka atau gambaran umum. Kalau orientasi itu latar belakang. Tahu ya? Nah, orientasi ini latar belakang. Tahu ya, apa yang menyebabkan itu dinamakan latar belakang. Kalau krisis itu masalahnya, masalah utamanya, poin utamanya itu masalah. Kemudian reaksi. Reaksi ini penyelesaian masalah atau tanggapan atau respon tadi. Dan yang terakhir itu koda. Dah. Cuman itu doang struktur dari teks anekdot. Kalau dari struktur sendiri ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, saya sedikit menjelaskan tentang sinonim nih.
sinonim sama antonim. Ini kayak tadi yang saya jelasin, kayak kritik, humor, makna tersirat. Makna tersirat ini tuh kayak kata-kata yang ringan aja, tapi sometimes kadang-kadang kita tuh nggak ngerti, lupa gitu. Jadi saya ingetin lah sedikit tentang sinonim. Sinonim merupakan kata-kata yang memiliki arti yang sama. Contohnya apa? Tadi kayak Mbak Ratna ngasih reaksi, saya tulis ya. Reaksi itu sama kayak tanggapan, sama kayak respon. Nah, ini sinonim. Sinonimnya reaksi apa? Tanggapan. Sinonimnya tanggapan apa? Respon, gitu ya. Sama, kata yang memiliki arti yang sama itu namanya sinonim. Atau contoh yang lain, saya kasih contoh yang lain. Membeli. Apa sinonimnya membeli? Berbelanja. Contoh satu lagi deh. Pada. Sinonimnya apa? Di. Gitu ya. Terus kemudian kalau antonim itu kata-kata yang memiliki arti berkebalikan. Antonim, kata-kata yang memiliki arti yang berlawanan. Contohnya apa? Paling gampang ya, siang, malam. Oh ya, ini biasanya kalau nulis sinonim ini kan sama dengan kalau siang lawannya malam gitu ya. Kalau membeli apa lawannya membeli? Menjual ya. Nah, ini ya. Kenapa sih kita kok harus belajar, atau at least setidaknya kita tahu sinonim atau antonim. Nah, ini fungsinya nih supaya kita kalau bikin artikel atau bikin apa ya, diary lah, nulis diary kan ya, seneng nggak ya? Itu bisa memakai kata-kata yang berbeda. Misal nih, di minggu ini saya mau kemana gitu, biar di dalam satu kalimat itu tidak menggunakan kata yang sama. Kalau kita biasanya baca artikel gitu ya, terus di antar kalimat ada kata-kata yang sama kan, bosen ya yang baca ya. Nah, itu fungsinya sinonim sama antonim. Kita bisa mencari kata-kata yang memiliki arti yang sama, penggunaannya sama, tapi berbeda, kayak reaksi, tanggapan, respon tadi ya. Jadi nggak bingung lagi kayak tadi nih, apakah reaksi itu sama dengan respon? Iya, sama. Apakah sama dengan tanggapan? Iya, sama, karena mereka ini bersinonim satu sama lain gitu ya. Nah, terus sejauh ini ada yang ditanyakan nggak tentang teks anekdot, atau yang strukturnya atau definisinya atau apa gitu? Nggak ada ya. Kalau gitu saya bahas tentang tugas, boleh ya, 30 menit terakhir nih.
kemarin kan saya ngomong ya, sempat ngomong mau saya kasih tugas buat nilai tugas. UTS-nya belum deh. UTS-nya, nah, kita kan sekarang masih pertemuan ke-5 ya. Nanti pertemuan ke-7 lah saya ada UTS. Kalau sekarang saya kasih tugas dulu. Tugasnya saya tulis. Jadi tugasnya ini mbaknya membuat sebuah teks atau artikel. Nah, teks atau artikelnya ini yang kayak gimana? Tentunya yang udah saya jelasin kemarin ya, ada 3 jenis. Boleh milih salah satu, nggak semuanya, salah satu aja. Misal nih, siapa ya? Mbak Ika atau Mbak Devina, Mbak Ratna, Mbak Naisa. Saya lebih lebih prefer, lebih apa ya, prefer Mbak? Lebih lebih memilih untuk bikin bikin teks prosedur, oh silakan. Saya pilih teks laporan, oh silakan. Saya pilih teks eksposisi. Jadi pilih salah satu ya Mbak ya. Buatlah sebuah teks atau artikel, saya tanda kurung. Teks laporan atau teks prosedur atau teks eksposisi. Jadi pilih salah satu di antara 3 jenis teks ini Mbak ya. Boleh teks laporan, teks prosedur, atau teks eksposisi, boleh. Nah, terus dari mana sumbernya? Mbak-mbaknya boleh bisa bikin berdasarkan pengalaman pribadi. Contoh, kalau teks prosedur itu pengalaman membuat paspor, boleh. Atau pengalaman kena tilang, boleh. Prosedurnya gimana kalau kena tilang? Tapi kemana sudah saya jelasin ya, gitu. Atau teks eksposisi, boleh. Nah, misalnya nih kalau tugasnya ini perorangan, lupa saya tulis juga ya. Ya, individu. Oh iya, nanti saya tulis di grup Mbak Bunga. Pokoknya intinya buat sebuah teks gitu ya. Ngumpulinya, mbaknya ini milih, mbaknya sama mas-masnya enakan mana, email atau Facebook deh. Saya kasih 2 opsi. Iya Mbak Riri, tugas individu. Nanti ini saya ini ya, catatan saya ini nanti saya kirim di Facebook biar bisa baca, atau mungkin mbak-mbaknya yang nggak bisa hadir juga bisa baca gitu ya. Tapi saya tulis dulu di sini, tema atau topik bebas. Habis itu apa ini tadi, pengumpulan. Inbox. Oke.
atau email. Pengumpulannya bisa inbox di FB saya atau email ya, jangan dua-duanya, pilih salah satu aja, nanti saya yang bingung. Terus gimana cara nulisnya? Tugas diketik aja ya tugasnya ya, soalnya kalau ditulis tangan gimana tuh nanti ngirimnya. Diketik aja, boleh diketik. Oh, tugas diketik di Word, ditulis di Microsoft Word mbak ya. Oh ya, lupa saya kasih email. Paling lambat minggu depan mbak ya. Terus apa lagi ya tadi? Oh ini minimal 500 kata. Jadi tugasnya ini ya mbak, buatlah sebuah teks atau artikel, bisa pilih salah satu dari teks laporan atau teks prosedur atau teks eksposisi mengenai tema atau topiknya, bebas, mau apapun boleh, minimal 500 kata. Ini nggak usah dihitung satu-satu. Oh kata Mbak Ratna harus kisah nyata ya? Enggak harus kisah nyata, nggak apa-apa. Karangan juga boleh, tergantung. Kalau Mbak Ratna punya imajinasi yang bagus gitu, boleh ngarang, boleh kisah nyata. Saya nggak membatasi, minimal 500 kata ya. Ini nggak perlu dihitung satu-satu. Biasanya kalau di Microsoft Word itu bisa kita lihat di layar paling bawah sebelah kiri, itu biasanya ada berapa katanya gitu. Kalau udah 500 biasanya ada katanya berapa, sudah ngetik aja. Kalau udah pokoknya minimal 500, jangan dibawanya ya ke sedikitan. Nah, pengumpulannya bisa melalui inbox di FB saya atau di email. Emailnya apa? Ini tika.meizinta@gmail.com. Tugasnya diketik di Microsoft Word mbak ya, boleh di PDF-in boleh enggak. Saya enggak, maksudnya kalau kan ada yang nggak bisa nge-PDF-in dari Word, nggak apa-apa, di Word aja nggak apa-apa. Tapi jangan diketik langsung di ini ya, di email atau di inbox ya, saya ribet nanti bacanya, nggak rajin juga jatuhnya ya. Nah, pengumpulannya paling lambat minggu depan, soalnya minggu depan langsung mau saya bahas deh, gitu ya. Ada yang tanyakan tentang tugasnya? Nanti saya share juga, nanti saya kasih link pembelajaran kita hari ini sama tugasnya. Nggak keberatan kan? Paling lambat minggu depan ya. Enggak deng, paling lambat hari Rabu. Lupa, kalau minggu depan kan kita sudah membahasnya. Kapan saya ininya ngeceknya? Paling lambat hari Rabu malam. Hari Rabu tanggal 1 ya. Tanggal 1
waktu Taiwan ya. eh Apa itu tadi maksudnya, jangan diketik langsung ke inbox. Iya mbak siapa tadi nih, mbak Naisa. Misal nih mbak Naisa langsung nulis di inbox saya terus bikin cerita copy paste, jangan mbak ya, nanti saya kesusahan ininya apa ya, ngeceknya susah, nanti saya bahasnya gitu. Jadi diketik dulu di mana nanti dilampirkan, diketik di Microsoft Word mbak. Bisa kan caranya? Udah pada tahu atau gimana? Keberatan gak sih kalau saya kasih tugas ketik di Microsoft Word? Enggak kan ya? Ya alhamdulillah bisa. Jadi nanti minggu depan, kan ini terakhir hari Rabu, nanti hari Kamisnya langsung saya bahas deh. Jadi langsung praktek, langsung saya bahas nanti biar bisa tahu tahu gimana sih saya kurangnya, terus gimana sih cara saya untuk memperbaikinya gitu. Karena ada peribahasa nih, tapi peribahasanya bahasa Inggris. Practice make it perfect. Jadi banyak-banyak latihan membuat kita makin sempurna gitu. Oke ya. Jadi nanti yang ya gitulah, nanti kita bahas minggu depan lah tentang apa aja gitu ya, tentang penggunaan kata-kata, konjungsi. Kan sudah saya jelaskan ya tentang kalimat. Tadi barusan saya jelaskan mengenai penggunaan sinonim. Misal jangan menggunakan kata kayak reaksi, jangan menggunakan reaksi terus, bisa nanti diganti tanggapan. Atau misal menggunakan kata maka, jangan menggunakan maka terus, tapi bisa menggunakan kata oleh sebab itu. Nah gitu ya. Oh iya, ada yang baru bisa masuk ya mbak? Iya nggak apa-apa. Jadi kita ada tugas mbak. Sebenarnya tugas ini saya nggak mau memberatkan sih, saya cuma pengen apa ya, kan sudah saya jelasin, terus pengennya tuh mbak mempraktekkan gitu. Kadang kalau kita cuma dengerin aja kan susah ya pahamnya, tapi kalau kita udah tahu mempraktekkan, oh ternyata saya nggak bisa di sini nih, oh ya udah nanti kita perbaikin bareng-bareng gitu ya. Oke, jelas ya tugasnya ya. Iya bener mbak Sukamti, pengen tahu paham apa enggak gitu. Oh iya mbak ini baru datang nih. Iya tugasnya nih di layar bisa dibaca, bisa bikin teks. Oh atau ini ya, ada yang baru gabung kayaknya di kayak Mas Vicky ini ya, baru Mas ya, nggak, belum jelas teks laporan itu apa, teks prosedur itu apa, teks eksposisi itu apa gitu ya. Iya kayak Mbak Naisa. uh, saya tadi sempat baca nih Mbak Ririt ngupload di Facebook ya Mbak, tentang kelompok itu. Sebenarnya kelompok buat belajar bersama atau gimana nih? Ah, nah itu alhamdulillah ada kelompok buat belajar bersama. Nanti minta tolong ya buat buat dijelasin sedikit lah tentang sama temannya. Eh, ini juga di buku juga materinya sudah lengkap ya, bagaimana ciri-cirinya teks laporannya gitu ya. Atau paling gampang nih mbak saya lupa, mbaknya atau masnya yang baru gabung bisa lihat
di video-video yang saya upload. Bisa belajar dari situ ya. Seminggu cukup ya Mbak ya, sampai hari Rabu jam 00 waktu Taiwan, jangan waktu yang lain. Kita masih punya waktu 14 menit nih, lumayan nih kita. Saya jelasin sedikit tentang di sini nih saya ini di buku juga ya, ini ada teks anekdot lagi. Bedanya dia lebih panjang. Jadi teks anekdot itu ada yang cerita singkat, ada yang panjang. Kalau yang tadi cuma 4 paragraf ya, dan paragraf terakhir pun juga cuma 1 kalimat. Kalau ini contoh di sini ada berapa nih? Ini panjang sekali nih. Ada 9. Jadi teks anekdot ini bisa cerita singkat ataupun cerita yang nggak singkat atau panjang. Kalau kita nggak nututin ya mau bahas, jadi cuman sedikit aja. Jadi minggu depan nanti saya akan bahas tentang tugasnya sama tentang lanjutan dari teks anekdot ini. Terus saya mau satu lagi, nggak satu lagi sih banyak. Tadi nggak ada yang tanya ya. Kan tadi saya jelasin nih di teks anekdot itu dia paling gampang cirinya itu terdapat pelaku atau partisipan. Kalau di dalam contoh yang ini yang kita dibacain Mbak Ratna tadi itu pelakunya kan manusia ya, ada dosen, Ali, Ahmad, dan mahasiswa kan manusia. Nah gimana kalau bukan manusia, apakah itu juga termasuk teks anekdot? Iya, tetap. Biasanya kita nemuin di mana sih yang kayak bukan manusia, biasanya di dongeng ya. Kalau pernah dengar cerita tentang kayak si kancil atau si kancil sama apa ya, si kancil tuh sama kura-kura, iyalah itu yang dia itu juga bisa, itu juga termasuk teks anekdot asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Kata Mbak Nesa sama kera, iya banyak, ada yang sama kura-kura juga yang ceritanya dia lomba lari, banyak banyak lah. Jadi bukan terpaku sama manusia saja ya pelakunya atau partisipasinya, bisa juga hewan, atau kalau hewan biasanya dibuat dari dongeng bukan kisah nyata. Biasanya penggunaan teks anekdot ini juga selain untuk humor, untuk menghibur, tadi kan ada yang nyebutin untuk menghibur, tapi biasanya juga untuk menyindir, untuk mengkritik tadi. Jadi cara lain untuk mengkritisi sebuah kondisi atau sebuah pendapat itu bisa melalui teks anekdot ini. Nah ini ada yang menarik nih dari teks anekdot. Biasanya di dalam teks anekdot ini kita bisa merubah artikel ini menjadi sebuah dialog. Nah kayak yang kita udah baca tadi kan, kayak di sini dari yang dosen Ahmad, Ali, ini sebenarnya kita bisa nih bikin dialog dari sini. Kayak misal nih dosen fakultas ngomongnya apa gitu ya, Ali bertanya, ada tanda petik di sini kan, ini kayak kalimat langsung ya, kalimat yang diucapkan oleh Ali secara langsung. Jadi itu uniknya teks anekdot, kita bisa membuat sebuah dialog dari sini. Nah kenapa itu tadi saya bilang di mana sih kita sering menemukan teks anekdot ini? Di media sosial kalau menurut saya akhir-akhir ini.
di Facebook gimana itu kan banyak tuh ya kayak yang dialog antara siapa sama siapa gitu, terus lucunya biasanya juga menyindir atau mengkritisi tentang keadaan atau apa gitu ya. Paling banyak mengkritisi tentang pemerintahan yang sekarang ya, kondisi negara kita yang sekarang itu banyak banget tuh di media. Atau minggu depan deh saya kasih contoh yang nanti saya cariin di media sosial yang gimana gitu ya, yang dialog. hmm, Sejauh ini ada yang ditanyakan Mbak tentang teks anekdot? Kayaknya ini yang teks yang paling gampang ya. Maksudnya paling gampang dikenali dari cirinya. Tapi yang lain juga kok, yang kayak teks eksposisi kemarin kan dia ada pendapat, ada setuju atau enggak. Kalau prosedur pasti dia ada kayak pertama, kedua, ketiga. Kalau yang teks laporan dia melaporkan informasi gitu ya. Jadi kayaknya semua teks-teks yang kita pelajarin nggak ada masalah ya. Saya sedikit ringkas deh biar gampang nanti tugasnya. Kalau teks laporan dia itu memberikan laporan atau informasi mengenai apapun. Kalau teks prosedur dia menceritakan tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan, contohnya tahapan membuat paspor, atau paling simpel aja tahapan mencuci baju gitu. Itu kalau kita mau bikin teks dari itu termasuk teks prosedur. Sedangkan kalau teks eksposisi itu teks yang berhubungan dengan pendapat kita, yang kita setuju atau enggak gitu ya. Kayak apa ya paling gampang ya yang pendapat ini ya. Oh, yang kemarin saya kasih contoh Mbak Naisa ditulis apa nih Mbak, ringkasan tadi. Sebenarnya ringkasannya sudah saya kasih di ini sih, di setiap PowerPoint itu saya sudah ngasih ringkasan. Nanti bisa dilihat di ini ya, di link lah. Biasanya sudah saya kasih ringkasan definisinya apa, itu paragrafnya artikel itu definisinya apa, artinya apa, terus ciri-cirinya apa, jenis-jenisnya apa gitu, sudah saya ringkasin kok. Nanti bisa dicek di link video pembelajaran kita setiap minggu ya. Udah lengkap. Ada ringkasannya. Biasanya saya nerangin gitu, biasanya saya kasih definisinya dulu, strukturnya dulu, terus contohnya gitu. Sejauh ini ada yang ditanyain lagi nggak tentang tugas atau apa gitu? Kalau nggak ada, waktu kita tinggal 5 menit lagi nih. Oh ya Mas Vicky nih, teks dibikin nomor kayak gini, bisa dibikin nomor atau bisa dibikin paragraf. Nggak pakai nomor juga nggak apa-apa, asal dikasih di sini bisa dilihat ya, ini pointer saya ini ada jarak antara apa namanya, tab gitu ya. Ini merupakan awal dari paragraf. Jadi boleh pakai nomor, boleh enggak. Asal dikasih spasi lah setiap paragraf ya. Jadi saya tahu nih, ini paragraf 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi nanti ketika kita bahas juga lebih enak gitu. Oke ya.
Mas Vicky jelas? Boleh pakai nomor boleh nggak? Iya mbak, bisa pilih salah satu. Boleh teks laporan, boleh teks prosedur, boleh teks eksposisi. Nggak ketiga-tiganya, enggak, kasihan. Nah ini ya, pilih salah satu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, boleh saya akhiri ya. Padahal waktunya masih 3 menit lagi sih. Cuman ya saya izin dulu, ini boleh saya akhiri nggak kalau nggak ada pertanyaan? Ya makasih. Ya udah, jadi pelajaran kita untuk hari ini sampai di sini. Jadi minggu depan kita nanti akan membahas mengenai tugas dan lanjutan tentang teks anekdot ya. Terima kasih buat mbaknya yang masih nyempetin tadi buat masuk kelas ya, padahal sambil ada yang sambil kerja, ada yang sibuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti linknya saya upload.